Perkenalkan, nama saya Lilianda Imami, NIM T2019-1291, Prodi PAI, kelas PAI 6. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang toharoh. Toharoh merupakan perintah agama untuk bersuci dari hadas dan najis. Kedudukannya bersuci dalam hukum Islam termasuk amalan yang penting lantaran salah satu syarat sah sholat adalah diwajibkan suci dari hadas dan najis. Toharoh tak sekedar bersih badan tetapi juga pakaian dan tempat. Dan toharoh juga dibagi menjadi dua, yaitu hadas atau kondisi tidak suci dan najis atau benda yang kotor atau haram. Nah, hadas kecil adalah segala sesuatu peristiwa atau kejadian yang menyebabkan seseorang harus bersuci dengan berwudu atau tayamum. Siapa yang tahu membaca niatnya wudu? Pasti tahu semua ya niatnya wudu, kan setiap hari kita sudah membaca niatnya wudu untuk kita mengambil wudu. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Artinya, saya niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Yang selanjutnya niatnya tayamum. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayamum malistibahatis sholati lillahi ta'ala. Artinya, aku berniat tayamum agar diperbolehkan sholat karena Allah Ta'ala. Adapun hal-hal yang termasuk ke dalam hadas kecil adalah yang pertama, keluar sesuatu dari dua lubang, yaitu kubul dan dubur. Yang kedua, bersentuhan langsung antara kulit laki-laki dan kulit perempuan yang sudah baligh dan bukan mahramnya. Dalam mazhab Asy-Syafi'iyah, menyentuh kulit lawan jenis yang bukan mahramnya termasuk yang membatalkan wudu. Namun, hal ini memang sebuah bentuk khilaf di antara para ulama, sehingga mereka tidak memandang demikian, sebab perbedaan pendapat mereka didasarkan pada penafsiran ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Aula mastumun nisa'a falam tajidu ma'aw fatayammamu. Artinya, atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kemudian dengan tanah yang baik. Quran Surat An-Nisa ayat 43. Nah, yang ketiga yaitu hilang kesadaran, seperti tidur nyenyak, gila, pingsan, atau mabuk. Rasulullah SAW bersabda, Rufi'al qalamu al salasati anil majnuni hatta yafiqo wa anin naimi hatta yastayqido anis sabiyyi hatta yahtalima. Artinya, telah diangkat pena dari 3 perkara, yaitu dari anak-anak sehingga ia dewasa atau balik, dari orang tidur sehingga ia bangun, dan dari orang gila sehingga ia sehat kembali. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Adapun larang-larangan saat hadas kecil diantaranya melakukan sholat, menyentuh mushaf, tawaf di seputar Ka'bah, dan juga khutbah Jumat. Ketika melakukan sholat, diwajibkan berwudu, baik untuk sholat wajib maupun sholat sunnah. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu
ilal marafiqi wamsahu bi'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn ila akhiri. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku-siku, dan sapulah kepalamu dan kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Quran Surat Al-Maidah ayat 6. Nah, yang kedua, hadas besar. Hadas besar ini adalah kondisi hukum di mana seseorang sedang dalam keadaan janabah. Segala sesuatu atau kondisi yang menyebabkan seseorang harus bersuci dengan mandi wajib. Hal-hal yang termasuk ke dalam hadas besar adalah yang pertama, keluar darah bagi perempuan berupa haid yang keluar setiap bulan, nifas atau darah yang keluar setelah melahirkan, wilada, darah yang keluar ketika melahirkan. Yang kedua, yaitu keluar air mani, baik disebabkan karena mimpi basah atau sebab lain, hubungan suami istri atau jima, baik keluar mani ataupun tidak. Yang terakhir, meninggal dunia. Adapun larang-larangan saat berhadas besar antara lain adalah sholat, sujud tilawah, tawaf, memegang Al-Quran, menyentuh mushaf, serta masuk ke dalam masjid dan berdiam di dalamnya. Masuk ke masjid seseorang yang dalam keadaan janabah oleh Al-Quran secara tegas dilarang memasuki masjid, kecuali bila sekedar melintas saja. Seperti firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wa la junuba illa abiri sabilin hatta taghtasilun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Jangan pula hampiri masjid sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja hingga kamu mandi. Quran Surat An-Nisa ayat 43. Yang selanjutnya, hikmah toharoh. Yang pertama, bersuci merupakan bentuk pengakuan Islam terhadap fitrah. Yang kedua, menjaga kemuliaan dan wibawa umat Islam. Orang Islam mencintai kehidupan bermasyarakat yang aman dan nyaman. Yang ketiga, menjaga kesehatan. Kebersihan merupakan bagian paling penting yang memelihara seseorang dari terserang penyakit, seperti pada sekarang musim-musimnya pandemi corona ya. Nah, kita itu harus menjaga kebersihan dan kesehatan agar tidak terkena penyakit. Yang keempat, menyiapkan diri dengan kondisi terbaik saat menghadap Allah, tidak hanya bersih tetapi juga suci. Tata cara wudhu. Terdengar azan sholat zuhur. Baim dan teman-teman bersegera menuju masjid. Baim bersegera mengambil air wudhu dan ternyata Baim berwudhu tidak sempurna. Tak lama kemudian, Pak Guru Amir datang menghampiri Baim. Pak Guru Amir menegur Baim dan memberitahu Baim cara berwudhu yang benar seperti Rasulullah. Nah, teman-teman, begini cara wudhu yang benar. Pertama, membaca bismillah sambil mencuci kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. Setelah itu berkumur sebanyak 3 kali.
dan setelah itu menghirup air ke dalam hidung, lalu mengeluarkannya. Dilakukan sebanyak 3 kali. Membaca niat. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Saat membaca niat, bersama-sama dengan membasuh wajah dan meratakan air ke wajah dilakukan sebanyak 3 kali. Selanjutnya, membasuh tangan kanan sampai siku sebanyak 3 kali, dilanjutkan tangan kiri sampai siku sebanyak 3 kali. Setelah itu mengusap kepala sebanyak 3 kali. Dilanjutkan mengusap telinga sebanyak 3 kali. Yang terakhir adalah membasuh kaki kanan sampai mata kaki 3 kali. Lalu dilanjutkan kaki kiri sampai mata kaki sebanyak 3 kali juga. Setelah selesai berwudu, kita disunahkan mengangkat tangan agak tinggi, menghadap kiblat sambil membaca doa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Amin. Dan jangan lupa, semua rukun wudhu harus dilakukan dengan tertib atau berurutan. Tata cara tayamum.